تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, fatawilus sifat, ya, huwal haqiqatul lati infaradallahu bi ilmihi, wa huwal kayful majhul alladhi qala fihi salaf kamalikin wa ghairihi al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul. Ya, wal kayfu majhul. Baik. Fal istiwa'u ma'lum yu'lamu ma'nahu wa tafsiruhu wa yutarjamu bi lughatin ukhra. Ya, istiwa dari sudut makna dimaklumi maknanya, karena itu tafsirnya dimaklumi secara bahasa. Ya, mana istiwa itu? Karena itu bisa diterjemahkan istiwa ke bahasa lain, maknanya bisa diterjemahkan. Tapi kaifiatnya, inilah takwil, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma dzakarahu Abdur Razzaq wa ghairuhu fi tafsirihim anhu annahu qala tafsirul Qur'ani ala arba'ati aujuh. Ini dari hal yang penting ya. Tafsirun ta'rifuhul Arab min kalamiha. Ya, tafsir Quran itu ada empat bentuk. Ada tafsir dari Al-Qur'anul Karim, itu diketahui oleh orang Arab dari bahasa Arab mereka sendiri. Ya, dan ini yang kebanyakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kebanyakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya orang-orang yang paham bahasa Arab itu, dia ketika mendengar Al-Quran, walaupun dia tidak belajar tafsir, banyak dari Al-Quran itu dia bisa pahami. Dia bisa pahami. Kalau dia paham bahasa Arab. Jelas ya? Apalagi kalau dia orang Arabnya. Orang Arab yang mengerti bahasanya, maka dia akan paham tentang apa-apa yang disebut. Kalau disebut misalnya malam, siang, matahari, bulan, pepohonan, sungai-sungai, dalam bahasa Arab apa? Jelas kan? Itu bahasa Arabnya lail, an-nahar, asy-syamsu wal qamar, wasyajar, wad-dawab, al-anhar. Itu kan bahasa Arab, orang paham. Cukup dia dengar bahasa itu, dia mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tafsirul la yu'daru ahadun bi jahalatihi. Ada satu tafsir yang tidak boleh seseorang itu diberi udzur, dia tidak tahu. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang terkait dengan perkara yang wajib diyakini dan wajib diamalkan. Terkait dengan kewajiban. Misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Nah, itu tafsir, tidak diberi udzur seorang itu jahil terhadap tafsirnya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Ada tafsir yang para ulama yang mengetahuinya. Ya, para ulama yang mengetahuinya. Jadi khususkan di situ para ulama, karena itu perlu istinbat. Perlu kehususan di dalam memahami. Jelas ya? Dan ini dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Tidak dipahami oleh siapa? Tidak dipahami oleh semua orang. Makanya Ibnu Abbas itu didekatkan oleh Umar, punya kedudukan. Orang-orang tanya, ngapain ini anak muda hadir di majelis orang-orang tua dari para sahabat? Ya, kata Umar, Ibnu Abbas sebagaimana yang kalian tahu. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Apa ta'wil di situ? Tafsir, belajar tafsir. Baik. Suatu hari duduklah orang-orang tua dari Quraisy ini, para sahabat, tokoh-tokohnya. Maka Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, apa makna dari surah idza jaa nasrullahi wal fath? Pertama dia tanya dulu kepada para sahabat yang lain. Para sahabat itu seperti lahirnya, kalau telah datang kemenangan dan sudah terjadi Fathu Mekah, akan melihat orang masuk ke dalam agama berbondong-bondong, Nabi disuruh bertasbih, beristighfar. Ya, itu saja. Cuma itu. Kalau kamu Ibnu Abbas, bagaimana kamu pahami?
Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, surah ini adalah pertanda bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat. Dari mana dia tahu itu? Nah, itu tafsir namanya. Tidak semua orang paham, memang istimbat. Jelas ya? Maka Umar berkata, saya tidak memahami surah itu kecuali seperti yang kamu pahami. Itu tanda bahwa ajal Nabi SAW sudah apa? Sudah dekat. Nah, itu ada wajah dari tafsir. Memang yang tahu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang keempat, tafsir tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah makna dari ayat itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini di yang keempat. Wa man idda'a ilmahu fahuwa kadzib. Siapa yang mengaku tahu tentang hal tersebut, maka dia ini dusta. Jadi ada hal-hal yang tidak ada takwilnya. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Misalnya tentang hal-hal yang terkait dengan sifat tadi, kaifiatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hari kiamat, bagaimana hakikatnya terjadi? Realnya kayak gimana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma ya'lamu junudahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Ada yang bisa hitung tentara Allah? Itu takwilnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Atau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat? Itu yang tahu cuma Allah. Qul innama ilmuha indallah. Ilmunya di sisi Allah. Perkara gaib. Nah, itu semuanya tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu contoh-contohnya. Ya, makanya di sini mau dibaca apa namanya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah boleh, dan boleh juga dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasihuna fil ilm. Itu semuanya boleh. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dibaca dari athar Ibnu Abbas ini sangat bermanfaat sekali di dalam memahamkan. Baik, kemudian kata beliau wahada kama qala ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'adatu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Wa kadzalika ilmu sawa nahwu dzalik. Fa hadha min at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Wa in kunna nafhamu ma'ani ma khutibna bihi. Jadi kita paham itu ya. Ayat itu, hadits itu kita paham sekali dan kita bergembira akan balasan di sorga. Tapi bagaimana hakikat balasannya? Tidak ada yang tahu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa nafhamu minal kalami ma qusida ifhamuna iya. Kama qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Iya. Wa qala ta'ala afalam yadabbarul qaul. Fa amara bi tadabburil Qur'ani kullihi la bi tadabburi ba'dihi. Ya, ini semuanya perintah tadabbur ya. Perintah ini untuk tadabbur semua Al-Qur'an. Ya kalau dia bilang nama-nama Allah tidak bisa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ngapain kita diperintah tadabbur Al-Qur'an seluruhnya? Jelas ya. Dari sudut makna itu jelas. Yang kita tidak tahu itu apa? Kaifiat. Makanya ahli sunnah itu indah sekali dia. Dia baca ayat-ayat tentang sifat, dia nggak ada masalah sama sekali. Sebab dia tidak pernah berpikir kaifiat. Tidak pernah berpikir kaifiat. Dia tahu makna. Dan makna ini yang membuat dia takut. Ketika dia tahu dari makna sifat tersebut membuat dia rindu kepada Allah. Ketika dia tahu makna sifat itu membuat dia semakin mengagungkan Allah. Itulah sebenarnya ibadah. Itu pintu-pintu ma'rifat. Terbuka untuk ahli sunnah. Ya. Tapi kalau ahlul bidah nggak ada dia. Datang konteks ayat mengingatkan tentang hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan safwa waji'a yawma idzin bi jahannam. Dia tanya dulu ini datangnya kayak gimana? Ya. Dia belum masuk itu di dalam hatinya. Rasa takut. Sebab dia pikir datang kayak gimana? Harus ditakwil dulu. Iya, harus ditakwil dulu. Selalu seperti itu. Itulah ngerinya orang belajar ilmu kalam ini. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami ya. Abdullah bin Habib Al-Kufi.
Beliau ini yang menjadi tumpuan sandaran kirat kita, riwayat Asim bin Abi Nujud dari jalur beliau ini. Kita membaca Al-Quran ini melalui jalur beliau ya. Ini termasuk orang yang paling banyak jasanya terhadap kita semua. Abu Abdurrahman As-Sulami ini. Kata beliau, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhum annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal amala wal ilma wal amala jami'an. Ya, subhanallah. Jadi ini asar ini betul-betul bantahan ya terhadap kelompok al-mufawwidhah, ahlu tajhil. Andai kata Al-Qur'an itu maknanya tidak ada, ngapain nih para sahabat? Mereka tiap kali baca 10 ayat, sudah 10 ayat dia pelajari, dia tidak lewati 10 ayat. Dia pelajari dulu isinya, dari ilmu, dari amalan. Berarti ada maknanya. Mereka pelajari, mereka paham akan hal tersebut. Kalau maknanya tidak diketahui, dibilang maknanya diserahkan kepada Allah, mereka tidak akan bercerita seperti ini. Wa qala Mujahidun, aradtul mushaf ala Ibnu Abbasin min fatihati ila khatimatihi. Akifu inda kulli ayatin as'aluhu anha. Kata Mujahid, saya hadapkan mushaf itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari awalnya hingga akhirnya saya tanya pada setiap ayat, saya berhenti, saya tanya. Dia tanyakan apa maknanya, apa tafsirnya, di mana turunnya kalau memang ada sebab turunnya dan seterusnya. Menunjukkan bahwa itu adalah hal yang dimaklumi di kalangan para tabi'in, mereka berguru dari para sahabat. Wa qala Sya'biyyu mabtada ahadun bid'atan illa wa fi kitabillahi bayanuha. Tidak seorang pun yang berbuat bid'ah kecuali dalam kitab Allah ada apa? Penjelasannya. Berarti jelas sekali Al-Quran itu. Karena itu kalau ada bid'ah baru muncul, dalam Al-Quran sudah ada bantahannya. Seorang yang memahami Al-Quran, tahu maknanya, dia bisa mengeluarkan bantahan itu. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Itu dalil bahwa setiap orang yang datangkan kebatilan dalam Al-Quran itu ada bantahannya. Iya. Wa qala Masrukun, ma qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa wa ilmuhu fil Quran, walakin ilmuna qasra anhu. Kata Masruk, tidaklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang sesuatu kecuali ilmunya itu ada di dalam Al-Quran. Tapi masalahnya ilmu kita ini terbatas. Makanya kita banyak gak paham tentang ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa hadha babun wasi'un qad busita fi mawdi'ihi. Nah, ini pintu pembahasan sangat luas sekali. Beliau sudah terangkan di tempat yang lain. Beliau tidak membawakan semua ya hal ini. Beliau banyak pembahasan, ada di pembahasan tafsir, ada di pembahasan lain. Beliau terangkan tentang hal ini.